Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazat, para alim ulama, para orang tua, para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis walimatus safar, wabil khusus yang sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, sahibul bait, yaitu Bapak Assegaf dan juga Ibu Aryana, yang insya Allah pada tanggal 30 Januari 2023 akan berangkat untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah, yaitu melaksanakan ibadah umrah. Kita doakan semoga Bapak Assegaf dan Ibu Aryana Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, perjalanan ibadahnya lancar, keluarga yang ditinggal selalu dalam lindungan Allah, dan tentunya kembali ke kampung halaman ini membawa umrah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita sama-sama mendoakan keberangkatan Bapak Assegaf dan Ibu Aryana. Bagaimana juga Pak, keberangkatan ke Tanah Suci dekat apa jauh? Jauh banget Pak. Ya, jauh sekali. Naik pesawat aja kurang lebih 9 jam di atas awan berada. Yang dibutuhkan oleh para tamu Allah, terutama Bapak Assegaf dan Ibu Aryana, adalah iringan doa. Makanya Bapak Ibu diundang malam ini mengiringi doa. Kenapa kita doain? Karena kata Rasulullah, la yaruddul qada illa ad-du'a. Ketentuan Allah, qada Allah ini bisa berubah dengan kekuatan doa. Kita nggak tahu apa yang Allah tentukan untuk Pak Assegaf dan istrinya. Apakah besok masih ada umur atau tidak? Apakah besok selamat atau celaka? Apakah besok sehat atau sakit? Ketentuan Allah di waktu yang akan datang kita nggak tahu. Kita ditentukan Allah apa? Hari ini kita masih sehat, tapi esok belum tentu. Hari ini kita bisa duduk bersama, hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih bisa menikmati nikmatnya makanan, tapi esok belum tentu. Makanya yang bisa menolak qada Allah itu adalah doa. Doa, ya. Malam hari ini kita doain, biar Pak Assegaf dan Ibu Aryana sampai ketemu dengan Baitullah,
sampai merasakan sholat di depan Masjidil Haram, sampai menikmati indahnya, enaknya beribadah umroh. Ini adalah berkat kekuatan doa. Makanya malam ini kita diundang Pak ya, dalam rangka mendoakan. Maka insya Allah dengan doa-doa, dengan zikir, kalimat-kalimat thayyibah, Ratibul Haddad, surah Yasin, ini kita baca semua dalam rangka mengiringi tamu Allah biar bisa sampai ketemu dengan Baitullah. Karena banyak Pak, banyak orang yang sudah sampai di Mekah nggak ketemu dengan Ka'bah. Ya, sudah nyampe di Mekah nggak bisa ketemu Ka'bah. Banyak, saya banyak mengalami jamaah yang menemukan seperti itu Pak. Sampai di Jeddah, dia sakit, masuk ke rumah sakit, waktunya sudah selesai, pulang, nggak ketemu dengan Baitullah. Ya Pak ya, ini nauzubillah ya, Pak Segap, Ibu Aryana, kita doain biar bisa bertemu dengan Baitullah, biar bisa melihat Ka'bah yang selama ini Pak Asegap dan Ibu Aryana sholat menghadap ke Baitullah, besok Ka'bah ada di depan matanya. Ini semua bisa dirasakan oleh Pak Asegap dan Ibu Aryana berkat doa kita bersama. Makanya Nabi sudah jaminkan, la yaruddul qada illa doa. Jadi qada Allah, ketentuan Allah hari esok kita nggak tahu, tapi dengan doa kita itu akan Allah tolak. Amin ya Pak ya. Nah ini pesan yang pertama dari Rasulullah. Pesan yang kedua Pak Segap dan Ibu Aryana, wala yazidul umra, ya, wala yazidu fil umri illa albir. Jadi kalau pengen umur panjang, kata Nabi apa? Lakukan kebaikan. Ya, lakukan kebaikan. Karena kita nggak tahu Pak, Pak Segap, Ibu Aryana besok umurnya panjang apa enggak? Ya. Dengan melakukan kebaikan, Allah tambahin tuh. Ya. Umur kan Pak sudah ditentukan oleh Allah sejak kita apa? Sejak kita belum lahir. Tetapi dengan kekuatan doa, dengan kebaikan yang dilakukan, yazid, umur itu akan bertambah. Nih ada satu cerita. Satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim kedatangan tamu anak muda. Anak muda. Kemudian malaikat Israel ngeliat, ya, ngapain anak muda datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam? Anak muda datang ke rumah Nabi Ibrahim mengundang kalau esok pagi anak muda itu akan melangsungkan akdun nikah. Makanya dia ngundang Nabi Ibrahim besok supaya bisa menghadiri acara akad nikahnya. Malaikat Israel melihat. Kemudian ketika anak muda itu pulang dari rumah Nabi Ibrahim, Israel menghampiri Nabi Ibrahim. Kata Israel, wahai Ibrahim, ngapain anak muda itu datang ke rumah kamu? Kata Ibrahim, dia besok mau nikah, saya disuruh datang. Kata Israel apa? Sayang, 1000 sayang Ibrahim, besok pagi saya sudah diperintahkan Allah suruh mencabut nyawa anak muda itu. Tuh Pak, ya kita nggak tahu yang terjadi besok apa. Kata Ibrahim, benar Israel, benar. Besok pagi sebelum akad nikah dilaksanakan, saya sudah diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa anak muda itu.
Nabi Ibrahim bingung, Pak. Mau dikasih tahu, kesian ya. Namanya orang udah mau nikah, Pak ya. Udah nyewa tenda, Pak ya. Udah bikin kue ya, udah undang udah banyak ya. Kagak dikasih tahu, besok apa? Mati. Ya, nggak jadi nikah dah, Pak ya. Tapi Nabi Ibrahim akhirnya nggak ngasih tahu, Pak. Besok pagi Nabi Ibrahim hadir menyaksikan akdun nikah. Lancar, Pak, nggak ada kendala apapun. Anak muda juga sehat, masih hidup. Seharian lancar, Pak, acara persepsi pernikahannya. Seminggu kemudian anak muda masih hidup. Sebulan kemudian masih seger. Setahun kemudian masih sehat. Sudah punya keturunan, sudah punya anak, masih juga apa? Panjang umur. Akhirnya Nabi Ibrahim protes sama Israel. Wahai Israel, kata kamu itu pemuda yang dulu menikah, umurnya besok pagi apa? Dicabut. Ternyata sampai sekarang seger buger, udah punya anak lagi. Gimana sih Israel? Kata Israel apa? Ibrahim, sebelum saya datang mencabut nyawa anak muda itu, ternyata anak muda itu telah mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka bertambahlah umurnya. Tuh, Pak ya. Jadi kalau kita pengen umur kita panjang apa? Banyak-banyak apa tuh? Bersedekah. Apalagi mau berangkat jauh, Pak. Satu impian, keinginan Pak Asegaf dan Ibu Ariana dari dulu pengen banget bisa datang ke kota Mekah, pengen banget bisa sholat di depan Ka'bah. Tapi kita nggak tahu, Pak, besok kita masih ada umur apa enggak. Tempo hari, Pak, tempo hari ada teman saya lagi walimatus safar, lepek-lepek apa? Langsung meninggal di tempat, Pak ya. Ini namanya qada Allah. Qada Allah itu kan, Pak, kalau Allah turun, Pak, keputusannya manusia nggak bisa menolak. Itu namanya qada Allah. Ya. Kalau kata Allah mati, manusia nggak menolak. Itu namanya qada. Makanya kata Nabi, qada Allah ini bisa berubah dengan kekuatan doa. Umur seseorang bisa bertambah dengan melakukan apa? Kebaikan. Nah, Pak Asegaf ya, ini nasihat dari Rasulullah. Banyak-banyak bersedekah. Malam ini, Pak, di antara sedekahnya Pak Asegaf, ya ini yang depan bapak-bapak, ya makanan, minuman, ini sedekah. Apalagi bisa berinfak, Pak ya, dalam rangka supaya apa? Apa yang kita inginkan, qada Allah yang buruk kepada kita, Allah tukar dengan qada Allah yang baik-baik. Insya Allah, Pak ya. Tuh cerita pertama, Pak. Cerita yang kedua, Pak, ada guru saya, Pak. Guru saya ketika beliau berjalan-jalan, Pak, ya, berjalan-jalan bersama dengan para asatiz yang lain, Pak. Ucuk-ucuk, kenapa ucuk-ucuk? Tiba-tiba datang anak preman menghampiri. Ya, kata anak preman, "Heh, sini bagi gua duit." Ya, bagi gua duit 10.000. Kata anak preman gitu, Pak. Bagi gua duit 10.000. Kata teman-teman lain, "Pak Ustadz, jangan, Pak Ustadz. Kebiasaan tuh orang. Ya, tukang minta-minta, tukang malakin, kebiasaan. Jangan." Tapi sama Pak Ustadz itu, Pak, tetap dikeluarin dari kantongnya. Cuma sayang, Pak, di kantongnya cuma ada 9.000. Padahal tadi anak yang preman itu minta berapa? 10.000. Nih, saya cuma ada 9.000. Ya kan? Kata yang lain, "Pak Ustadz, ya tuman tuh mah ya, pakai dibagi ya, biarin, itu sudah rezekinya dia." Ya, Allah utus untuk meraih rezeki dengan caranya Allah.
Pak ya. Kemudian Pak, ketika anak itu pergi berlalu, pohon yang besar ini Pak tumbang mengenai ustadz yang tadi tuh ngasih 10.000. Ya, ngasih apa? 9.000. Ya. Tumbang, yang kena tangannya sedikit. Luka merah-merah. Ya, luka merah-merah. Kalau seandainya Pak, dia tadi tidak berinfak, bersedekah, pasti akan tumbang mengenai semuanya. Kok bisa itu kena sedikit? Karena yang diminta 10.000, yang dikasih berapa? 9.000. Yang 1.000 tuh melukai sedikit. Ini nasihat Pak. Cara Allah menyelamatkan hambanya dengan begitu Pak. Kadang-kadang kita Pak ya, kadang-kadang kita ada orang datang ke rumah kita, assalamualaikum Bu Haji, Pak Haji, infaknya sedekahnya nggak ada. Begitu Pak. Kita nggak tahu Pak Ibu sekalian, orang yang datang meminta sesuatu kepada kita dan kita punya, itu adalah cara Allah untuk melindungi diri kita dari qada Allah yang tidak baik. Allah tukar dengan qada Allah yang baik. Ini kadang-kadang kita Pak nggak panjang begitu, ya kan? Lo masih muda lo, kerjanya minta-minta. Emang kata lo nyari duit gampang? Susah. Gua pergi pagi, pulang malam nyari duit. Lo tugangan cuma nedeng doang. Begitu Pak kita ngomel ya. Udah kagak ngasih, orang diapain? Ngomelin Pak ya. Ini kan namanya 2 kali melakukan kesalahan Pak ya. Ini cara Allah para Bapak Ibu sekalian, bahwa di mana kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah yang kita keluarkan itu menolak bala yang terjadi kepada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, jangan bosan-bosan untuk selalu berbagi. Jangan bosan-bosan, jangan pelit-pelit untuk selalu memberikan infak dan sedekahnya kepada siapa saja, karena dengan cara itu Allah menyelamatkan kita dari segala qadanya. Itulah cara Allah Pak ya. Satu sisi di mata kita kurang, tapi di sisi lain Allah memberikan kesempatan buat orang lain. Besok nanti Pak Segap, Ibu Ariana, di sana banyak tukang minta-minta. Ya, kalau kita dari rumah niatin bismillah, 1 real, 1 real, 1 real, sedekah. Ya, apa-apa yang Allah takdirkan buat kita yang tidak bagus, Allah akan rubah. Makanya Pak ya, kalau ada orang mintain buat sumbangan masjid, buat sumbangan musola, buat sumbangan sosial, bismillah Pak, kita punya, berikan. Karena itu nanti ada cara Allah untuk bisa menyelamatkan kita. Itu baru di dunia Pak, belum lagi di akhirat Pak. Bagaimana ketika kita di akhirat mengalami dahsyatnya siksa api neraka. Ya, maka dengan adanya perintah Allah yang sangat mulia, yaitu berbagi, berinfak, bersedekah, ini dalam rangka menyelamatkan kita daripada kesengsaraan dan kesulitan di yaumil qiyamah. Itu urusan akhirat Pak. Besok Pak Asegap, Ibu Ariana, jangan dikira nggak ada kesulitan Pak. Semua orang pasti dapetin kesulitan Pak ya. Perjalanan jauh ya, apalagi ke negeri orang yang belum pernah didatangin. Kesulitan bahasa sudah pasti, kesulitan lingkungan sudah pasti, belum lagi nanti kesulitan ketika berdesakan dengan orang melakukan tawaf dan sa'i. Ya, kesulitan ini akan bisa berkurang kalau kita menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dengan baik. Termasuk diantaranya apa? Kata Rasulullah, maka dia akan ditolak qada Allah dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, malam hari ini Pak ya, tugas kita yang ada di sini doain. Karena dengan doa
keputusan Allah yang buruk ini akan bisa berubah. Kemudian malam ini juga diberikan nasihat supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan menambah umur kita. Maka insya Allah Pak ya, kita doa ini Pak Segap dan Ibu Aryana biar bisa lancar segala-galanya, selamat, tidak ada kendala apapun Pak ya, betul-betul bisa beribadah dengan secara sempurna. Amin ya Rabbal. Kemudian yang terakhir Pak, saya pesankan sama Pak Segap dan Ibu Aryana, beliau dua-duanya masih muda Pak ya, jadikan keberangkatan di usia kita yang muda, tenaga kita masih kuat Pak Segap, Bu Aryana, jadikan ini ladang pahala. Ladang pahala. Ngapain? Membantu orang. Ya, ada nenek-nenek yang nggak kuat jalan, sini mak, saya tuntun. Ada aki-aki yang tidak kuat nentong koper, sini ki, saya tentengin. Ya, jangan menganggap bahwa orang itu dapat pahala ibadah kalau dia sholat di Masjidil Haram, dia tawaf di depan Ka'bah, dia sa'i, dia iktikaf di Masjidil Haram. Bukan itu saja. Ya, semua yang baik-baik di Masjidil Haram itu bernilaikan ibadah. Maka besok ya, Pak Segap, Bu Aryana, tenaganya kuat, bismillah. Ada yang sakit, sini mak, saya bantu. Nih, Pak Segap ya, pesan dari guru saya, Al-Maghfurlah, pakai Haji Nur Ali. Ya, beliau apa kata bilang, Bu? Kalau lo pergi haji, pergi umrah, pengen sehat, gitu kata beliau, maka lo sering-sering nolong orang yang sakit. Gitu Pak, pesan Al-Maghfurlah pakai Nur Ali itu. Kalau lo urusan haji, urusan umrah pengen lancar, maka lo bantu orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Ya, itu pesan guru saya Al-Maghfurlah Pak Nur Ali. Itu benar Pak, sesuai dengan hadis Rasulullah, di mana kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Kata Nabi apa? Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Gampang tuh Pak Segap ya, prinsip kita juga. Kalau Pak Segap pengen ditolong Allah, sering-seringlah menolong orang lain. Tuh, begitu dah. Jadi itu prinsip Pak ya. Kalau kita susah, pengen Allah tolong, pertolongan Allah pengen cepat datang, maka jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas nolong orang. Pasti pertolongan Allah akan datang. Ini yang nyampain Pak Nabi. Ya, Nabi yang bilang, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Jadi Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Nah, mumpung ya lagi sehat, lagi muda, ya besok teman sekamar ada aki-aki yang pengen diajak, Pak Segap, tolongin saya Pak, saya pengen masuk megang Ka'bah umpamanya ya, nyium Hajar Aswad, ayo Pak saya bantuin. Nah begitu ya, nanti Allah yang nolong. Udah ya, Allah yang nolong. Ini adalah enaknya Pak, orang kalau berangkat ibadah umroh atau haji masih muda kayak Pak Segap ya, sehat, kuat, tenaga ada. Besok ketika tawaf ada aki-aki yang ngeloyong Pak ya, sini ki, pegangan tangan saya. Jangan dianggap beban, justru Pak itu Allah utus nempel di kita supaya kita mendapatkan pahala yang pahalanya 100.000 kali lipat. Pak ya, dulu waktu umroh saya Pak, bawa aki-aki matanya kurang awas Pak, kaca semeter dia nggak ngeliat. Ya, kemudian kalau keluar dari hotel ke kamar selalu ada di tangan saya begini nempel. Kalau saya nggak keluar kamar ya kagak keluar dia. Kalau saya nggak ke masjid ya nggak ke masjid, pokoknya nempel. Kata jamaah yang lain apa? Ya Allah kasihan banget Ustadz tuh ya, kagak bebas karena diintilin sama siapa? Aki-aki. Ya, besok Pak Segap jangan bilang begitu. Ya Allah, kita jadi kagak puas ini ibadah ya,
Habis aki-aki, nenek-nenek ngintilin Bu Aryana. Aki-aki ngintilin siapa? Pak Segap. Jangan bilang nggak puas. Apa kata guru saya? Satu orang aki-aki, satu orang nenek-nenek yang lu bantu, maka pahalanya dikali 100.000 kali lipat. Tuh, Pak Segap ya. Kalau Pak Segap nanti betul-betul bisa membantu orang-orang yang lemah, apa ya? Terutama rombongan kita, udah pasti Pak, nenek-nenek, aki-aki yang dibantu, keluar dari mulutnya apa Pak? Doa-doa terbaik. Pak Segap, ya Allah saya doain biar sehat, panjang umur, berkah, biar nyaba lagi ke sini. Pasti begitu. Kemarin ya, waktu umroh kemarin, ada anak muda saya taruhin di kamar nenek-nenek. 3 nenek-nenek, 1 yang muda Pak. Itu nenek-nenek 3 biji, megang kunci kamarnya aja nggak bisa. Ya, turun ke bawah kuncinya kayak ATM ya. Turun kagak bisa, naik kagak bisa, nomor mencet nomor lift aja nggak tahu. Restoran makan juga nggak tahu. Pokoknya kalau nggak diajak turun makan, nggak makan. Sayang banget tuh 1 orang ngerawatin 3 nenek-nenek. Apa Pak? Masya Allah, didoain terus sampai pulang Pak. Yang dikenang yaitu yang bantu, dibawain kelapa, dibawain sayuran, dibawain makanan. Lah bukan pembimbingnya apa yang dibawain, yang teman sekamarnya ya. Ya kan? Itu mak balasan dunia. Yang mahal Pak Segap dan Ibu Aryana, yang mahal dari mereka, dari orang-orang yang kita bantu, doanya. Apalagi mereka statusnya adalah tamu Allah, di mana kata Rasulullah, wa inda'au ujibu. Para tamu Allah ketika mereka berdoa, pasti doanya Allah ijabah. Nah itu yang mahal. Ya, para tamu Allah ketika mereka berdoa, pasti doanya Allah ijabah. Ya, berdoa di tanah suci. Doa dari siapa? Orang-orang yang kita bantu. Makanya Pak Segap, Ibu Aryana, bismillah niatin. Pertama niatnya lillahi ta'ala, sesuai dengan firman Allah, watimul hajja wal umrata lillah. Baik. Yang kedua, niatnya adalah karena ingin menyempurnakan rukun Islam kita. Iya, di antaranya adalah melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Kemudian yang ketiga, niatin untuk bisa menolong dan membantu orang. Ya, menolong dan membantu orang. Kalau banyak orang yang kita tolong, banyak orang yang kita bantu, banyak pula orang yang doain kita. Biar Pak Segap, Ibu Aryana sekali berangkat, besok tahun depan udah berangkat lagi. Nah begitu Pak ya. Nah ini ya pesan saya, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, bismillah, jadikan ini ladang pahala untuk kita bisa beribadah ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para bapak, hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, khusus buat Pak Segap dan Ibu Aryana dan keluarganya. Ya, serahkan Pak Segap, Ibu Aryana kepada Allah, karena Pak Segap dan Ibu Aryana tamu Allah. Allah yang mengundang, Allah yang menjamin, Allah yang melindungi. Ya, minta sama Allah perlindungannya Pak ya. Oleh karena kita doain Pak, kita doain juga yang rombongan yang lain. Alhamdulillah ada Pak Esin, Ibu Is, yang lain-lainnya ya. Ada 20 orang Pak dari Cikarang ini akan berangkat di bawah pimpinan guru kita Ustadz Haji Tisna Diwijaya Pak ya. Kita bacain Fatihah, semuanya yang berangkat 20 orang dari Cikarang sehat selamat, tidak ada kendala apa-apa, pergi selamat, pulang selamat, dan tentunya pulang membawa umrah mabrurah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mohon dibaca suratul Fatihah. Insyaallah kami semuanya rombongan ada 70 orang. Ya, 20 dari Cikarang, sisanya dari mana-mana.
ada 50 orang ya. Ada yang dari Tasik, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Bekasi ya. Kami mohon dibaca suratul Fatihah. 70 orangnya, ada 2 trip perjalanannya. 45 orang dari Jakarta ke Singapura, Singapura baru ke Jeddah. 25 orang dari Jakarta langsung ke Jeddah. Nanti 2 trip ini akan ketemu di Jeddah bersama-sama di Hotel Jeddah. Karena kita ada program nginep di Jeddah 1 malam, Pak ya. Mohon doanya, terutama perjalanan kami yang ke Singapura, Pak ya. Karena harus transit ke Singapura, pesawatnya pesawat Singapura yang 45 orang, yang 25 orang pesawatnya Garuda Indonesia. Mohon doanya, semua perjalanan kami lancar, sehat walafiat, barang-barang yang dibawa tidak ada yang ketinggalan ya Pak ya. Selamat semuanya, ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para Bapak Ibu sekalian, saya mohon pamit dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih ditunggu di Tarumajaya di Marunda Pak ya. Masih ada satu lagi, beliau sono berangkat sekeluarga Pak, ada 12 orang. 2 istrinya diajak, nah, istrinya ada 3, 2 yang diajak, jadi 1 bareng. Nah, boleh tuh ya ilmunya tuh ya. Ya, berangkat ada 12, istrinya 3, 2 yang diapain? Diajak bareng ya. Cocok tuh Pak, akur semua Pak. Ya, kapan-kapan bisa nyuri ilmunya tuh. Bini pertama, bini kedua, ketiga apa? Akur tuh ya. Yang laki itu berebut di mana tidurnya tuh ya? Dan terebut kali ya bareng-bareng ya. Saya ditunggu di sana di Tarumajaya, ada 12 orang yang malam hari ini Ratibul Haddad. Mohon doanya juga Pak ya. Mudah-mudahan perjalanan kami ke sana lancar, tidak ada kendala apapun. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah para bapak dan para ibu yang hadir semua, saya doakan mudah-mudahan segera dapat undangan Allah dan bisa nyaba ke Baitullah dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umrah bersama Yayasan Wafiz Al-Amin Center berbagi cahaya